Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the first time untuk perkuliahan pertama pada mata kuliah fisika teknik dengan saya Siti Zulaihah, atau biasa dipanggil Izul gitu ya. Saya namanya Izul. Di sini kita untuk pertemuan pertama ada yang namanya kontrak pembelajaran sebelum perkuliahan. Tapi sebelumnya kita akan belajar tentang dasar pengukuran fisika untuk program studi teknik mesin Universitas Perwira Purbalingga. Di sini bentuk perkuliahannya ada berupa active learning, jadi kalian tuh harus belajar mandiri gitu, terus belajar untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian diskusi kelompok. Untuk media yang digunakan, karena ini masih dalam pandemi COVID, kita menggunakan e-learning Sinerba. Bisa diakses melalui www.sinerba.unperba.co.id. Kemudian waktu itu kita ada 2 SKS, jadi ada tatap muka 2 kali 50 menit. 1 SKS itu harganya 50 menit. Ada tugas terstruktur dan belajar mandiri. Untuk bahasan yang akan kita bahas selama 14 kali pertemuan, selama dikalikan 2 SKS itu ada dasar pengukuran fisika, kinematika, dinamatika, usaha energi, momentum linear, elastisitas, fluida, getaran gelombang, cahaya optik, suhu, kalor, termo, dan listrik magnet. Banyak ya. Jadi dalam 14 kali pertemuan ke depan, kita insya Allah akan membahas tentang fisika dasar 1 dan 2 ini. Untuk pembelajaran tadi sudah saya bilang kita melalui Sinerba yang terhubung di Spada, artinya semua perkuliahan online akan terekam di Sinerba yang akan terhubung di Dikti atau Spada. Jadi di sini kita udah langsung terhubung ke Dikti. Untuk absensi maksimal absen 3 kali ya kalau saya. Jadi di sini ada harga bobot absensi itu masuk ke dalam tugas terstruktur. Artinya kalau komponen penilaian terdiri dari 100%, maka yang 40% itu UTS, ujian tengah semester. Setelah pertemuan ke-7, jadi pertemuan ke-8 kita ada UTS. Dan pertemuan ke-16 kita ada UAS. Jadi harganya itu 40% sama 40%. Sisanya 20% ada kuis, homework, tugas, makalah, dan termasuk absensi. Gitu. Untuk buku ajar yang saya gunakan ini ada beberapa, tapi yang paling utama itu saya pakai bukunya Mikrajudin Abdullah untuk fisika dasar 1 dan 2 cetakan dari ITB. Selebihnya bisa kalian googling di internet. Oke, kita lanjut ya. Untuk perkuliahan pertama, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung nih ketikkan di Sinerba ya, atau bisa chat via grup untuk perkuliahan fisika teknik. Pokok bahasan yang pertama itu besaran dan satuan. Jadi apa sih itu besaran dan satuan? Kalian bisa baca di sini. Pengetahuan tentang mendasar berhubungan dengan perilaku dan struktur benda atau materi. Dalam fisika, terus fisika itu penerapan besaran dan satuan, tujuan besaran dan satuan itu apa gitu. Jadi besaran dan satuan itu suatu unit gitu. Kalau misalkan kalian ngomong sesuatu itu berarti harus ada patokannya, namanya ini masuk dalam besaran dan satuan. Contohnya nih, kalau kalian bilang saya berjalan dengan kecepatan 50 apa kita nggak tahu, harusnya ada 50 km per jam gitu. Itu kilometer itu merupakan satuan, 50-nya itu merupakan besaran. Itu nanti kita akan langsung ke contohnya. Besaran, sesuatu yang dapat diukur. Sesuatu yang dapat diukur itu namanya besaran, dinyatakan dengan angka. Berarti 50, 1, 2, 3 itu merupakan besaran. Contohnya tuh panjang, masa, waktu, suhu, dan lain-lain. Kalau mengukur itu harus ada dimensinya.
Misalkan ya 10 km. 10 itu nilai, kilometer itu satuan. Namanya 10 itu besaran, kilometer itu satuan. Ada nilainya, ada satuannya. Jadi besaran fisika baru terdefinisikan ketika ada nilainya, ketika ada satuannya. Itu untuk besaran dan satuan. Contoh dari besaran itu ada contoh dari satuannya itu meter, kilometer, sekon, menit, jam, gram, kilogram. Terdiri dari dua sistem. Untuk sistem satuan namanya sistem metrik dan sistem non metrik. Kalau sistem metrik itu merupakan satuan internasional ya, yang MKS, meter, kilogram, sekon. Jadi satuan panjang itu meter, satuan massa itu kilogram, satuan waktu itu sekon. Untuk sistem CGS itu cm, gram, sekon, itu dikalikan 100 ya, dari meter ke senti kan kalikan 100. Ada juga satuan non metrik, bisa pakai feet, terus pound, gitu teman-temannya. Untuk sistem internasional, kita mengenal ada 7 besaran pokok berdimensi. Yaitu apa aja? Ini 7 besaran pokok. Saya kira ini kita mereview materi SMA ya. Ada panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Satuannya meter, ini lambangnya itu M, ini lambangnya singkatan. Kalau meter berarti M, kilogram, sekon berarti S, ampere itu ampere, Kelvin, kemudian dimensi panjang itu L, dimensi massa itu M, dan seterusnya. Kalau ini theta ya, dimensi suhu. Kalau untuk besaran yang tak berdimensi itu sudut datar itu radian, sudut ruang itu steradian, SR gitu. Dimensinya nggak ada. Jadi dimensi itu apa? Cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Guna dimensi untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Jadi kalau di sini gunanya dimensi itu untuk mengecek apakah satuan dari kilogram itu merupakan panjang, satuan dari misalkan gaya itu adalah newton per meter, adalah newton gitu. Itu untuk mengecek. Ada namanya juga besaran turunan. Artinya besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya nih, kecepatan, luas. Luas kan dari panjang kali lebar, artinya dari dimensi panjang. Kalau kecepatan berarti meter per detik, dari dimensi panjang dan waktu. Itu merupakan besaran-besaran turunan. Ada gaya, energi, daya, frekuensi, dan teman-temannya. Nah, ini penggunaannya ada penggunaan panjang itu mengukur panjang benda, massa itu mengukur kandungan materi benda, waktu itu mengukur selang waktu 2 peristiwa kejadian. Itu bisa dibaca sendiri. Kemudian ini dimensinya, kalau misalkan ini kan besaran turunan dan dimensi. Luas berarti panjang kali lebar. Panjang itu kan satuannya meter, lebar itu juga meter. Jadi meter kuadrat berarti, kalau meter kuadrat berarti dimensi meter itu L, berarti L kuadrat kayak gitu. Tinggal diurutkan semuanya gitu. Bisa dipelajari ini. Kalau misalnya kecepatan berarti meter per sekon, berarti meter itu panjang, meter itu L. Berarti dibagi waktu berarti T. Dibagi berarti kalau dinaikkan ke atas itu namanya -1. Ini untuk pengukuran ada X, sebenarnya 10 pangkat 15 itu eksa, 10 pangkat berapa ya? Ini 10 pangkat 18, 10 pangkat 15 itu namanya eksa, ini peta, terus tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, nano, piko, femto, ato. Harusnya ini setelah kilo, deka, desi gitu. 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 1, dan 10. Itu bisa dipelajari. Nah, contoh soal nih. Tentukan dimensi dan satuan dalam satuan internasional untuk besaran berikut.
gaya, berat jenis, tekanan, usaha, dan daya. Kalau gaya itu rumusnya kan F sama dengan M kalikan A. M itu massa, A itu percepatan. Jadi massa itu dimensinya M, percepatannya itu kan meter per sekon kuadrat. Artinya meter itu L, kemudian per sekon itu T pangkat 2. Terus kalau dinaikkan jadinya L T pangkat min 2 gitu. Jadi ini jadi satuan gaya itu ml T pangkat minus 2. Untuk berat jenis, berarti berat jenis itu rumusnya rho ya, sama dengan massa per volume. Itu untuk massa jenis ding. Kalau berat jenis berarti Newton itu berarti gaya ya. Ininya diganti gaya. Berarti rho itu gaya per volume. Kalau gaya itu M kalikan A. Per volume itu M kuadrat ya. Massa, ini massa ya. Massa kuadrat. Kalau ini massa kalikan akselerasi. Jadi ini satuan gaya, dimensi gaya, dimensi massa. Volume pangkat 3. Massa pangkat 3 sama namanya volume. Begitu juga untuk tekanan dan usaha. Any question so far? If you have any question, just type your comment or question in your Sinerba or in our group. That's all. Again, buktikan besaran-besaran berikut yang identik. Jadi energi potensial itu dan energi kinetik apakah sama? Kinetik. Jadi energi kinetik apakah sama dengan energi potensial untuk persamaannya gitu ya. Jadi apakah sama gitu? Nah, kita di sini udah ada jawabannya. Kalau energi kinetik itu rumusnya setengah M V kuadrat. Kalau energi potensial MGH. Ini massa dikalikan velocity, kecepatan dikuadratkan. Kalau potensial itu massa kalikan gravitasi bumi kalikan ketinggian atau kedalaman. Nah, di sini udah dijawab dimensi dari kinetik dan potensial itu adalah sama. Keduanya identik. Kemudian usaha dan kalor. Usaha itu rumusnya apa? Usaha itu W ya, F kalikan perpindahan delta X. Artinya M kali A dikalikan delta X. Jadi M-nya masanya itu kilogram, meter per sekon kuadrat kalikan meter. Kilogram dimensinya itu M. Meter itu dimensinya L, sekon itu dimensinya kuadrat. Ini M itu meter. Jadi sama dengan M L kuadrat T pangkat min 2 gitu. Untuk pengukuran panjang nih, udah berapa menit nih? Lanjutlah. Untuk pengukuran panjang kita ada yang namanya mistar, kemudian untuk mengukur berat atau massa itu namanya timbangan digital, untuk mengukur kecepatan itu speedometer, untuk mengukur volume kita ada gelas ukur gitu. Jadi untuk pengukuran itu banyak macamnya. Kemudian untuk ketelitiannya ada jangka sorong, ada micrometerscope. Jadi di dalam jangka sorong itu terdapat skala utama sama skala nonius. Untuk pembacaannya kalian bisa baca sendiri di sini banyak, tetapi contohnya aja untuk mengukur jangka sorong. Nah, di sini tuh ada skala utama di sini sama skala nonius itu ada kayak stopwatch gitu. Kita lihat kalau di skala utama itu ini kan 0. Ini 1 berarti kita ada 1 lebih 1 2 3 4 5 ada 6. Terlihat 6 garis
berarti di sini kita ada 16 mm untuk skala utama. Kemudian skala noniusnya menunjukkan 20. Berarti 20 dikalikan ini harga ketelitiannya 0,01 mm. Jadi sama dengan 0,2 mm. Sehingga untuk bacanya berarti 16 mm ditambah 0,2 mm sama dengan 16,2 mm atau 16,20 mm. Ini cara bacanya dari jangka sorong ini. Ada juga yang lebih teliti namanya micrometer screw gitu. Ini cara bacanya, ini ada skala utama sama skala non-use-nya, tapi lebih teliti 0,1 daripada jangka sorong. Kemudian ada timbangan digital, ada neraca. Ini buat apa ya? Mikroskop, itu buat meneliti, bukan ngukur, ding. Salah. Untuk ukur waktu itu kita pakai stopwatch. Ada berbagai macam bentuk, digital, analog, sama analog juga. Untuk mengukur volume, ini bisa pakai gelas ukur. Kita mencelupkan benda, kemudian kita ukur berapa air yang tumbah, itu bisa mengukur untuk volume. Di sini setelah kita melakukan pengukuran, kita harus melakukan pengolahan data, guys. Jadi pengolahan data, misalkan kita mengukur panjang meja sebanyak 10 kali. Tentunya kalau karena mata kita itu relatif terhadap error, jadi kita ada namanya error, ada plus dan minusnya. Jadi kita misalkan mengukur meja 10 kali dengan panjang 10 meter. Oh, pertama 9,5. Oh, pertama 10,1 gitu. Jadi di sini tuh ada plus dan minus. Maka yang akan kita pakai adalah nilai rata-rata yang bertambah dan berkurang. Namanya, kita kalau misalnya mengukur meja 10, misalkan panjangnya 10 cm, berarti 10 meter plus minus 0,03 meter gitu misalkan. Jadi ketidakpastiannya itu sebesar 0,03 meter. Contohnya nih, ini apa? Itu untuk pengukuran, misalkan nih kita ngukur panjang meja misalkan 10 meter. Kita ngukurnya pengukuran sebanyak 3 kali misalkan, atau 5 kali. Berarti 10 meter ditambah plus minus 0,03 meter. Artinya ini harga eksak, kemudian yang 0,03 meter itu ketidakpastian. Itu untuk pengukuran satu dimensi gitu. Artinya bukan suatu fungsi. Bagaimana kalau suatu fungsi, kita memiliki fungsi f, x, y, z. Jadi fungsi f bergantung pada x, y, dan z. Untuk pengukurannya berarti kita menggunakan f plus minus delta f. Delta f-nya dihitung dari ini, turunan. Delta f itu berarti turunan parsial dari f terhadap x ditambah turunan parsial f terhadap y ditambah turunan parsial f terhadap z. Artinya ini merupakan turunan total. Nanti kita akan belajar di fisika, di kalkulus ya, ada turunan parsial sama turunan total. Tapi untuk membacanya, ketika ada fungsi f bergantung pada x, y, dan z, dia akan dibuatnya f plus minus delta f gitu. Ini contoh pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca memberikan hasil 50 plus minus 2 gram. Sedangkan pengukuran volume menggunakan gelas ukur memberikan nilai 25 plus minus 0,5 ml. Berapakah massa jenis benda beserta ketidakpastiannya? Kalau massa jenis kan rumusnya M per V. Ini kan berarti suatu fungsi ya.
fungsi. Untuk melihat untuk mengetahui ketidakpastiannya, jadi kita tuliskan do P per do M. Jadi diturunkan do P sama dengan do M per do V, diturunkan semua gitu. Terus apa nih, dari sini ke sini do P per do V. Jadi ada dua, satu itu turunan parsial terhadap M, kedua turunan parsial terhadap V. Biasa ya, kan ada rumus P sama dengan M per V, diturunkan do ro per do M, berarti volumenya tetap, M-nya do M per do M 1. Jadi tinggal ini. Kemudian ketika rho sama M per V diturunkan terhadap do V, itu berarti M-nya tetap, turunan dari V itu do V. Turunan dari super F, turunan dari super do ini apa? Do V. Turunan dari super F itu minus V kuadrat. Nanti kita belajar di fisika kalkulus kalau untuk turunannya. Jadi ini ada M per minus V kuadrat. Kemudian dimasukkan harga-harganya, didapatkan berapakah massa jenis benda beserta ketidakpastiannya. Massa jenis berarti ini rho sama dengan M per V, M per V M per V, massa per volume, massanya itu 50 mg per 25 ml. 50 bagi berarti 2 ya, 2 plus minus 0,12 satuannya gram per mililiter gitu ya. Ini kan kemudian pengukuran berulang satu lagi yang tadi saya bicarakan. Jadi ketika misalkan kalian ngukur menimbang benda, menimbang massa menggunakan neraca, artinya kalau orang pertama itu menimbang mengukurnya misalkan 10 gram, orang kedua atau percobaan kedua 10,2 gram, percobaan ketiga 10,1 gram, keempat 9,8 gram gitu, dan seterusnya sampai x ke n. Jadi percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu bagaimana untuk menilai rata-rata. Jadi harga rata-rata yang dipakai itu namanya apa? Namanya harga ekspektasi atau X. Ini harga rata-rata. Itu rumusnya berarti percobaan pertama, kedua, ketiga sampai ke n dibagi dengan banyaknya n percobaan, atau bisa dituliskan jumlah dari percobaan XE dibagi n. Kemudian ketidakpastiannya itu namanya simpangan atau sigma kuadrat gitu. Sigma kuadrat itu tuh bagaimana? Ini ada rumusnya nih. Jadi percobaan pertama dikurangi harga ekspektasinya, itu dikuadratkan satu ruas, ditambah percobaan kedua dikurangi ekspektasinya, dikuadratkan, ditambah percobaan ketiga, ini salah,
ketiga dikurangi harga ekspektasinya dikeluarkan sampai ke N, terus dibagi N jumlah N-nya. Jadi bisa dituliskan untuk ketidakpastiannya itu ini. Jadi untuk membacanya itu harga rata-rata X ditambah plus minus simpangannya atau ketidakpastiannya. Itu untuk besaran dan satuan. If you have any question, just comment or leave your question on your Sinerba, or just put your comment below, and don't forget to subscribe, like, or share. Thank you. So we'll go to the next session for the vectors and what displacement and acceleration. Thank you.